Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Marta Mevia, NIM 20181433889, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Tiu Rida Intika. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Hasan. Bapak Hasan, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasan yang bertugas di SDN 171 Oku sebagai guru kelas, yaitu di kelas 6. Ini saya akan memulai wawancaranya. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak, mengapa dalam penyusunan perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Terima kasih pertanyaannya. Secara umum, kalender pendidikan adalah suatu penyelenggaraan pendidikan secara akademik yang di dalamnya merupakan penjabaran untuk membuat perangkat pembelajaran mulai dari program tahunan sampai penilaian. Dalam hal tersebut kita tidak boleh keluar dari hal tersebut. Maka kalender pendidikan secara akademik sangat diperhatikan, tujuannya untuk apa yang kita buat itu sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, kemudian bisa mencapai tujuan pembelajaran serta bisa memperbaiki pembelajaran dan tidak keluar dari standar kurikulum yang ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran? Iya, sebab program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Oleh karena itu, program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi pembelajaran yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu, apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Manfaatnya yang didapat dari program yang telah dibuat tersebut: satu, sebagai pegangan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian dua, untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran. Yang ketiga, untuk menghitung jam pelajaran yang efektif. Dan yang keempat, sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Sebagai guru profesional harus perlu mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan program tahunan karena dibuat dalam awal tahun pembelajaran. Hal tersebut, langkah yang pertama, menelaah kalender pendidikan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan. Kemudian menandai hari-hari libur permulaan sekolah, minggu efektif pada kalender akademik tersebut. Kemudian menelaah jumlah tema subtema pada pokok materi yang akan diajarkan. Lalu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Lalu, apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan? Setiap pekerjaan pasti mengalami suatu kendala. Kendala tersebut dalam pembuatan program tahunan yang pertama adalah keterlambatan distribusi kalender akademik pendidikan dari instansi Dinas Pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam pembuatan jika dipaksakan tepat waktu. Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan dari seorang guru dalam pembuatannya. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Bapak, dalam pembuatan atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini seperti belajar online? Menurut pendapat saya, silabus adalah suatu kunci dalam proses kegiatan pembelajaran. Maka silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan penilaian belajar. Secara umum, mengembangkan silabus terdiri dari: yang pertama, wajib mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi materi pelajaran. Lalu mengembangkan kegiatan
pembelajaran, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, berikutnya menentukan jenis penilaian, lalu menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Hal-hal tersebut di atas yang perlu diperhatikan di masa belajar online atau masa pandemik COVID-19, yaitu yang pertama, kajian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lebih disederhanakan pada masa pandemi COVID-19 belajar online. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ketiga, kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan peserta didik. Keempat, rumusan indikator pencapaian kompetensi. 5, jenis penilaian yang lebih sederhana. 6, waktu yang lebih pendek. Kemudian 7, sumber belajar yang harus ada pada peserta didik. Pertanyaan kelima yaitu, apakah Bapak selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Benar. Setiap guru jika akan melaksanakan suatu pembelajaran atau pertemuan langsung dengan anak, dia harus sudah memiliki bahan. Maka RPP sebelum kita mengajar itu sudah harus kita buat. Dan mengapa RPP itu sangat penting dalam suatu proses pembelajaran? Benar. Alasannya, rencana pelaksanaan pembelajaran akan memudahkan si pendidik dalam mengorganisasikan materi standar serta mengidentifikasikan peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran baik pendidik maupun peserta didik. Mengetahui dengan pasti tujuan yang akan hendak dicapai dan cara mencapainya. Pertanyaan yang keenam, menurut Bapak, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Seorang guru harus memenuhi syarat dalam membuat segala perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, faktor pendukung yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama adalah kurikulum, di mana dalam kurikulum tersebut merupakan perangkat pembelajaran yang komplit yang berisi SK, KADI, materi pokok, tujuan pembelajaran, indikator, alokasi waktu, serta penilaian setiap akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, sekolah. Dalam hal ini, ketersediaan sarana prasarana dan alat bantu pelajaran untuk terlaksananya aktivitas belajar peserta didik dengan optimal. Yang ketiga adalah siswa. Dalam hal ini siswa juga faktor penting yang diperhatikan pada waktu memberikan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan siswa, terutama siswa yang memiliki kecepatan dalam arti kata pandai, kemudian siswa yang memiliki sedang, kemudian siswa yang kurang atau lambat dalam belajar. Kemudian yang keempat, guru. Guru tidak sama kemampuannya dalam menjalankan tugas. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran, maka guru juga penting sebagai faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Lalu bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oleh karena itu, cara seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran setelah faktor pendukungnya diketahui, maka yang pertama harus mengemas semua perangkat pembelajaran dengan baik, mulai dari program tahunan, program semester, kemudian silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, sampai penilaian. Kemudian yang kedua, menyesuaikan ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami kemampuan dan perkembangan peserta didik dari yang cepat, sedang, dan lambat pada kelas yang diajarnya. Dan yang keempat, pendidik juga harus punya semangat motivasi tinggi untuk mencerdaskan peserta didik baik aspek efektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotoriknya. Pertanyaan yang ketujuh, menurut Bapak seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, mode pembelajaran di SD? Sekarang dunia kita dilanda oleh musibah, terutama virus
sehingga semua aktivitas manusia dalam berbagai bidang itu terhenti, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Maka dari itu pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan, yaitu belajar jarak jauh atau belajar di rumah. Maka sangatlah penting untuk memilih suatu pendekatan, model, metode pembelajaran di masa belajar daring, luring, dan home. Lalu pendekatan, metode, model apa saja yang Bapak terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Dari masa sekarang ini yang dapat kita terapkan ke peserta didik dalam pembelajaran daring, yaitu yang pertama pendekatan project based learning. Ini sangat efektif diterapkan untuk peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Kemudian yang kedua, metode home visit method. Ini juga efektif diterapkan karena pendidik langsung mengunjungi rumah peserta didik sehingga materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik dan juga pas buat siswa yang tidak memiliki perangkat teknologi seperti HP. Kemudian yang ketiga adalah model learning method. Hal ini cocok diterapkan selama pandemik di masa di mana peserta didik akan diajari secara bergilir atau shift model untuk menghindari kerumunan. Di samping itu juga baik bagi peserta didik yang kurang memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk sistem daring. Untuk pertanyaan yang ke-8, bahan ajar seperti apa yang Bapak siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Setiap guru apa yang akan atau apa yang perlu dipersiapkan itu sesuai dengan jadwal yang telah terdokumentasi pada perangkat pembelajaran yang dibuat pada awal tahun pelajaran. Lalu bagaimana cara Bapak memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi tersebut? Sedangkan cara yang dilakukan untuk memanfaatkan bahan ajar agar peserta didik lebih memahami materi pembelajaran yaitu melalui 3 cara yang diterapkan pada soal nomor 7 di atas, yang langsung mengunjungi rumah peserta didik masing-masing dengan waktu lebih kurang 12 menit per peserta didik setiap hari kerja. Di samping itu juga peserta didik juga memiliki bahan ajar yang telah dibagikan pada permulaan sekolah. Lanjut ke pertanyaan 9, bisakah Bapak jelaskan mengapa setiap pembuatan soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Secara umum, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, antara indikator dan tujuan pembelajaran saling keterkaitan, maka dalam membuat soal dasarnya adalah indikator sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan. Maka dari itu, indikator adalah gambaran perilaku yang dapat diamati, dapat diukur untuk menunjukkan bahwa seorang peserta didik telah mencapai kompetensi tertentu sebagai bentuk hasil yang telah kita ajarkan. Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Untuk soal tidak selalu dari sumber buku pegangan. Ada juga soal bersumber dari buku penunjang yang bahan ajarnya juga sudah ada pada peserta didik. Lanjut Pak ke pertanyaan yang terakhir, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara penyusunan perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi sekarang ini? Selama masa pandemik COVID-19 dari awal tahun sampai akhir tahun 2020, secara umum
pemerintah belum melakukan bimbingan secara khusus baik pusat maupun daerah. Kesimpulan wawancara pada hari ini yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalender akademik, yaitu yang pertama, sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Yang kedua, bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bisa memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, tidak keluar dari standar kurikulum yang ada. Lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam membuat program tahunan yaitu yang pertama, menelaah kalender pendidikan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, menandai hari libur. Yang ketiga, menelaah jumlah tema dan subtema pada pokok yang diajarkan. Yang keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Guru selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, akan memudahkan pendidik dalam mengorganisasi materi, standar kompetensi, serta mengidentifikasi peserta didik dalam masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik, mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara pencapaiannya. Faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran yaitu kurikulum, sekolah, siswa, dan guru. Maka dari itu, cara guru mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, harus mengemas semua perangkat pembelajaran dengan baik, mulai dari program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan penilaian. Yang kedua, menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, memahami kemampuan dan perkembangan peserta didik mulai dari cepat, sedang, dan lambat. Kemudian yang keempat yaitu guru harus mempunyai semangat motivasi tinggi untuk mencerdaskan pendidik baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya, Pak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Apapun yang telah saya berikan semoga bermanfaat. Dan saya pada kesempatan ini titip pesan kepada Bapak Rektor Haji Dr. Haji Bukman Lian MSI, dan berterima kasih telah melantik Ketua PGRI Kabupaten Oku periode 2020-2024. Kemudian salam juga kepada Bapak Ketua PGRI Sumatera Selatan, Bapak Haji Ahmad Sulianto, SPD MM, dan saya ucapkan selamat atas terpilih secara aklamasi untuk periode 2020-2024. Terima kasih atas kunjungannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.